Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Kamis 26 Januari 2023 kita bisa berkumpul bersama-sama bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tak lupa semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir. Bapak Ibu ya, Ibu guru kelas 1 sewilayah Korwil bidang pendidikan Kecamatan Sedong, saya ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu sekalian di acara diseminasi budaya positif untuk guru kelas 1 menjadi ladang amal dan menjadi ibadah yang kelak akan terus bertambah ketika kita menularkan ilmu yang kita dapatkan hari ini dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari di kelas. Mohon maaf juga saya selaku pengundang perwakilan dari KKG Kecamatan Sedong belum bisa memfasilitasi secara maksimal, namun meminta tolong kepada ibu-ibu, marilah kita sama-sama mengembangkan potensi-potensi apa yang ada di Kecamatan Sedong ini, terutama untuk ibu-ibu guru kelas 1 yang merupakan akar dari pembentukan karakter siswa di sekolah dasar. Oleh itu sebabnya guru kelas 1 itu menjadi guru idaman ya, guru favorit dan guru yang paling ditakuti oleh guru nggak mau ngajar kelas 1 gitu ya. Kebanyakan seperti itu, makanya ibu-ibu guru ini adalah ibu-ibu guru yang memang pilihan di antara yang baik. Jadi ibu yang terbaik yang dipilih oleh yang di atas itu. Karena apalagi yang senior yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak bosan-bosannya mengajar di kelas 1 gitu. Walaupun saya yakin ada kejenuhan mungkinnya ketika mengajar di kelas 1 lagi. Tahun berikutnya kelas 1 lagi. Berikutnya begitu seterusnya. Bukannya tidak mau naik ke kelas yang tinggi begitu, mungkinnya saya yakin karena ibu-ibu juga pasti mumpuni untuk mengajar di kelas tinggi. Karena mungkin salah satu alasannya guru yang lain belum siap untuk berada di posisi ibu-ibu sekarang. Makanya saya memohon izin kepada Bapak Korwil atau pengawas juga bahwa kegiatan diseminasi ini khusus diperuntukkan untuk guru kelas 1. Jadi saya ucapkan terima kasih. Selain nanti ada informasi tentang kegiatan kita di KKG Guru Kelas 1, hari ini merupakan wujud dari tugas ya. Saya selaku peserta guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022 kemarin yang diberi amanah oleh pemerintah untuk mengetok tulangkan materi yang saya terima untuk bisa saya sampaikan ke komunitas praktisi yang ada di lingkungan tempat saya berada. Dan saya memilih komunitas praktisi yang saya pilih adalah KKG Guru Kelas 1, ibu-ibu sekalian. Jadi untuk diseminasi hari ini kita akan fokus ke bagaimana membudayakan atau membentuk karakter baik ya dengan nilai-nilai kebijakan yang akan kita terapkan, yang harus dimiliki oleh putra-putri kita. Biasanya guru kelas 1 ini menjadi ujung ketika ditanyakan kompetensi apa yang dimiliki anak. Contoh kompetensi membaca. Ketika di kelas tinggi, di kelas 6, kenapa anak ini belum bisa membaca? Tanyanya ke kelas 5, kata kelas 5 tanya ke kelas 4, terus kelas 3, ujung-ujungnya ke guru kelas 1. Bukan salah guru kelas 1-nya gitu ya. Tetapi memang di sini itulah yang disebut dengan beban guru kelas 1 ini yang
kan biasanya kelas 6, sekarang kelas 1. Ya betul, Bu Edo juga sudah bertahan lama ya, Bu Haji Entin apalagi sudah berpuluh-puluh tahun mengajar. Jadi kalau kita ingin tahu solusi-solusi apa nih, trik-trik apa nih dalam memecahkan masalah siswa kelas 1, kita punya senior-senior di sini. Kita bisa bertanya, apa nih solusinya kalau anak sulit baca dan lain sebagainya. Cuman di kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka, memang kompetensi-kompetensi itu menjadi acuan keberhasilannya. Namun tidak kalah pentingnya dengan mengedepankan karakter, sehingga penguatan profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka ini sangat dilulukan gitu. Kita dengan membuat proyek, walaupun sebetulnya proyek-proyek hal-hal yang biasa itu sudah sering anak-anak lakukan, mungkin di rumahnya, di lingkungan tempat mereka bermain. Tetapi ada kalanya ketika proyek permainan sekecil apapun, ketika guru yang menyelenggarakannya itu pasti akan memiliki nilai yang berbeda. Baik, kita langsung saja ke tujuan apa yang akan kita harapkan pada pertemuan kita hari ini. Ini materi yang akan kita bahas bersama, mudah-mudahan tuntas dalam waktu 60 menit atau mungkin lebih cepat lebih baik ya. Nanti mudah-mudahan di akhir materi kita bisa adakan tanya jawab atau bagaimana memecahkan solusi apa yang ibu-ibu temukan di sekolahnya masing-masing, kita bahas bersama. Nah, adapun tujuannya di sini mudah-mudahan yang nanti disampaikan bukan hanya sekedar teori, hanya sekedar pemaparan saja gitu, tapi kita bisa mengaplikasikan semua materi-materi yang akan disampaikan hari ini, yang akan kita bahas bersama hari ini, menjadi sebuah penerapan nilai-nilai kebajikan dan penerapan disiplin positif. Ya, jadi kita sebelum masuk ke materi tentang disiplin positif, sebetulnya materi disiplin positif ini pernah disampaikan ketika Bapak Ibu dulu ikut pelatihan di BKPSDM yang pekan belajar untuk ASN, baik PNS maupun P3K. Betul, yang pergugus. Ini pernah. Hanya di kegiatan hari ini kita akan membahas kembali ya, apakah itu yang disebut dengan disiplin positif, lalu nilai-nilai kebajikan yang ingin kita terapkan itu apa saja, termasuk diantaranya teori kontrol yang disampaikan oleh para ilmuwan yang memang sudah meneliti tentang adanya degradasi, adanya perubahan karakter siswa dari zaman ke zaman. Kenapa bisa berubah? Dulu saya waktu SD disuruh sama guru ini nurut. Dulu zaman Bu Entik SD seperti ini. Ibu-ibu juga begitu. Kenapa sekarang anak-anak begini? Apa yang berbeda? Dulu mah saya disuruh guru dia langsung nurut. Bahkan senang ketika disuruh guru gitu ya. Kalau ambilkan sapu, hanya itu dia, orang sudah senang sekali gitu. Tapi kadang-kadang ternyata sekarang ada keluh kesah, kadang mengeluh gitu ketika disuruh oleh guru ya. Ada apa? Perubahan apa yang terjadi? Sebetulnya itu sudah menjadi kodrat. Jadi anak itu lahir, termasuk kita dulu anak-anak ya. Anak itu lahir dengan memiliki dua kodrat. Satu kodrat alam, dua kodrat zaman. Kodrat alam apa ya? Kodrat alam kebutuhan kita. Dulu anak-anak makan nasi ya, sekarang juga masih nasi. Dulu anak-anak suka bermain, sekarang juga bermain. Tapi yang berubah apa? Kodrat zaman. Zaman dulu dengan zaman sekarang lain, berbeda. Jadi kodrat inilah yang akan terus melekat selamanya. Jadi kita tidak usah menyalahkan anak. Anaknya sih kamu disuruh bu ibu teh, dihukum sama ibu gini teh, malah seperti apa misalnya? Ya karena memang kalau zaman sekarang hukuman bahkan penghargaan itu bukan menjadi solusi. Ya, hukuman dan penghargaan nanti akan kita bahas, hukuman dan penghargaan. Dulu dikasih penghargaan permen itu sudah luar biasa, dan aku
menjawab itu soal. Tapi sekarang ternyata penghargaan itu sudah tidak berlaku karena memang zamannya sudah berubah. Hukuman dulu misalnya ketika anak disuruh mungkin dulu ada yang menghormat bendera di lapangan, mungkin dulu masih berlaku, anak-anak menjadi kebal gitu, menjadi takut untuk melakukan kesalahan. Tapi kalau sekarang tidak seperti itu. Itu malah enak gak belajar. Bahkan ada kan mungkin yang berpikir seperti itu. Itulah jadi kodrat seperti itu yang harus kita imbangi gitu. Jadi kita tidak bisa menerapkan kebiasaan kita dulu ketika saya masih SD dan saya terapkan sekarang ke murid saya yang SD. Dulu juga saya diajar oleh guru cara membaca itu A, B, C, A, C. Baca saya mau udah gimana caranya? Oh mungkin sekarang dengan menggunakan keyboard bekas, ya keyboard bekas atau laptop yang nggak kepake, kasih aja keyboard gitu. Coba anak hurufnya apa saja? Anak enak tuh, notol gitu ya. Seperti itu bisa. Kalau zaman dulu kan mana-mana nanti gitu untuk seperti itu. Nah, ini ya beberapa miskonsepsi atau kesalahpahaman ya yang sebetulnya masih ada di antara kita, di antara guru-guru yang sudah diteliti begitu. Miskonsepsi yang pertama ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Sebelumnya gini, ini mungkin untuk ibu-ibu yang sudah ikut diklat pernah. Ibu-ibu sekarang tulis di secari kertas kecil saja. Apa yang paling berharga yang ibu miliki yang orang lain tidak boleh tahu, atau apa yang menurut ibu banget dan tidak boleh sampai orang tahu bahwa ini adalah saya. Rahasia terbesar ibu lah. Tulis di dalam pikiran ibu ya. Lalu simpan di genggaman ibu. Silakan dikepalkan. Ini di dalam sini ada kertas ya, ada kertas tadi. Isinya kertas itu adalah hal yang paling ibu banggakan dalam diri ibu, hal yang rahasia tapi ya yang tidak orang lain tidak pernah tahu. Ketika saya misalnya ya, selaku teman dekat ibu, selaku sahabat ibu meminta kepada ibu, Bu, kita sini buka sih Bu gitu. Dengan trik apapun saya meminta kepada Ibu Rita. Kira-kira Bu Rita mau tidak memberikannya ke saya? Jangan saya yang meminta, Pak Korwil. Bu Rita, tolong tangannya dibuka. Kira-kira mau dibuka enggak? Ini dalamnya ada rahasia ibu ya, rahasia terbesar ibu. Mau dibuka enggak Bu Rita? Oh enggak. Bu Rita, nyata Pak Korwil yang dulu enggak ada Pak Korwil. Saya kasih Bu Rita langsung diangkat PNS. Mau dikasih enggak? Ini rahasia terbesar ibu ini. Enggak. Ya udah, suami Bu Rita. Suami Bu Rita nih. Misalnya Beb gitu ya. Bukain dong gitu. Masih mau dibuka enggak? Enggak lah. Atau kasih trik kan misalnya nih orang yang cerdas ya misalnya. Bu Rita, tolong dong itu udah tahu dalamnya ada rahasia ya. Itu dibuka dari kelingkingnya. Dibuka ya. Tiap kelingking minta dibuka, nanti kebuka kan ya. Ketika sudah tua misalnya, mau melanjutkan tidak untuk kelingking berikutnya supaya terlihat gitu rahasia apa yang dimiliki oleh Bu Rita. Mungkin Bu Rita akan enggak nutup lagi. Bisa jadi seperti itu gitu. Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan teori kontrol ini, ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid itu adalah salah. Ya, jadi bahasa kasarnya mungkin jangan mentang-mentang guru bisa mengontrol murid. Bahasanya bukan mengontrol ya. Adapun misalnya tapi murid saya masih mau tuh disuruh sendiri. Dengan alasan apa anak itu mau melakukannya? Ya, takut kan mungkin saja. Atau misalnya malu sama teman-teman kalau tidak melakukannya. Itu ilusi yang pertama. Lalu ilusi yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu maksudnya.
Itu yang tadi saya bilang ya, penguatan positif bisa berupa penghargaan gitu. Jadi itu pun sama, tidak selalu, jadi masih berupa khayalan lah sebetulnya. Lalu berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jelas ya kalau itu ya, ketika kita menjudge salah, itu bukan dia menjadi karakter yang menjadi kuat, yang ada akan mungkin dendam ke orang yang mengatakan dia salah. Dan itu parahnya akan terus membekas sampai dia tua, sampai dia punya anak cucu, bahkan disampaikan dulu ibu seperti ini. Itu parahnya kan membekas terus. Sama mungkin seperti saya, karena ada pengalaman dulu ketika disalahkan, apalagi kesalahannya yang memang tidak kita lakukan. Seperti itu ya. Lalu ilusi berikutnya ialah bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Sudah jelas ya, sudah jelas salahnya, hanya hayalan saja. Nah jadi ini sebuah perbandingan tentang stimulus respon dan teori kontrol ya. Apa yang dulu kita miliki, ya di sini kita ubah paradigma pikiran kita menjadi yang ada di bagian teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama, padahal sebetulnya kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Walaupun misalnya di akhir itu ada kesamaan, itu dan seterusnya ya. Ini bisa saya share materinya. Nah lalu kita beranjak ke materi disiplin positif. Kenapa ya? Pertamanya saya ketika mendapatkan materi disiplin positif ini, disiplin itu kan hal yang positif gitu ya. Tetapi hasil penelitian memang harus ditekankan lagi bahwa yang kita ingin tegakkan karakter disiplin ini adalah disiplin untuk hal-hal yang positif gitu ya. Nah tujuannya menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan seterusnya ya, nanti bisa dibaca buku materi saya kirim. Nah ini Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Karena sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi memang harus tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cepat melaksanakan disiplin diri, maka wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kesimpulannya memang harus ada dalam diri kita sendiri. Nah, apa yang akan kita disiplinkan? Pertama adalah nilai-nilai kebijakan. Saya ulangi lagi, kenapa di guru kelas 1 ini merupakan akar dari penanaman karakter anak di tingkat sekolah dasar. Ya karena banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang akan kita tularkan kepada anak-anak yang akan terus membekas, akan terus berkembang. Kita yang menanamnya di kelas 1 nilai-nilai kebajikan, nanti kita akan bahas nilai-nilai kebajikan apa yang harus kita terapkan kepada anak-anak. Namun sebelumnya kita harus sepakati dulu tentang pengertian nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu ada teori-teorinya, nanti bisa dibaca. Nah ini proyek nilai-nilai kebajikan yang ingin kita terapkan agar siswa-siswa kita memiliki di antaranya hukuman dan konsekuensi. Sekarang coba kita lihat menurut Ibu ya, yang pertama
mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sepakat? Mencatat 100 kali. Kita bedakan lagi. Mana hukuman, mana konsekuensi? Ya, cirinya kalau konsekuensi itu sebelumnya ada perjanjian dulu antara si pembuat aturan dengan rakyatnya lagi dengan murid itu. Tadi misalnya dengan mencatat 100 kali itu sudah bikin perjanjian dulu tidak sebelumnya. Lalu yang menjadi patokan apa? Kalau hukuman itu betul fisik, termasuk menulis itu dalam 100 kalimat sampai keluar keringat dingin. Berarti itu kira-kira hukuman atau konsekuensi nih tadi yang 100 kali hukuman ya. Hukuman wajib, bentar wajib. Nomor 2 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sepakat? Selanjutnya Bu Aman. Nomor 3 membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ibu-ibu sekalian, kita sudah bisa memahami ya. Sekali lagi bahwa hukuman adalah bukan cara yang efektif kita untuk menanamkan karakter baik kepada anak. Begitupun penghargaan pun bisa menjadi sebuah hukuman. Terutama ketika pemberian juara atau ranking. Yang paling tersiksa ketika diumumkan ranking 1, ranking sekian, yang paling sakit hati itu adalah anak yang ranking kedua. Iya, 1 gitu, ini kedua, bedanya sedikit. Sudah itu langsung dibanding-bandingkan, belum sampai ke rumah nanti dibanding-bandingkan juga. Makanya mohon maaf, ini memang hak prerogatif ibu-ibu sekalian ya, dan di sekolah bukan kewenangan saya untuk mengatur juga. Kalau saya sendiri tidak mengumumkan peringkat baik itu ketika kurikulum merdeka, kurikulum 13 maupun kurikulum merdeka. Ada juga yang bertanya, memang ada, sampai sekarang masih ada, japri aja Bu. Saya berikan nilainya aja, nilai rata-rata anak gitu. Jadi untuk memberi ketenangan lah. Kalaupun misalnya anak di bawah rata-rata dari yang kebanyakan, itu menjadi warning, penyemangat ibunya gitu. Jadi ketika ada yang bertanya di grup, saya utarakan bahwa ya saya sebetulnya kurang sepakat gitu ketika saya harus memberikan ranking, apalagi di rapor peringkat 1. Mungkin pengalaman juga ranking 2 dulu ya, jadi sakit hati seperti itu. Nah jadi dihukum oleh penghargaan. Betul, dan yang ranking ke-1 juga malah terhukum ketika dia tidak bisa menyelesaikan soal. Masa kamu ranking 1 nggak bisa, itu kan beban banget gitu ya. Terus misalnya juara lomba lari, ketika dia kalah, masa kamu kemarin lomba ini, itu kan aduh. Iya memang juara 1, tapi dibandingkan itu kan yang paling menyakitkan. Dan memang bukan hanya anak kecil, sudah dewasa juga kita dibandingkan ya nggak enak gitu. Seperti itu. Walaupun misalnya kita sebagai perbandingan yang baiknya, yang positif gitu ya,
dibanding kamu, Ani misalnya. Burita iya, tapi apakah nanti Burita akan enak ke Ani gitu? Seperti itu juga jadi hukumannya. Nah ini seperti yang tadi kita sampaikan. Tindakan memberi penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah karena penghargaan itu biasanya hanya berpengaruhnya jangka pendek. Lalu penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan tadi ya. Seperti mungkin hubungan pertemanan mereka menjadi bagaimana ketika salah satu diberi penghargaan yang lebih dibanding yang satu. Ini nanti bisa dilanjutkan. Nah, kita ke materi selanjutnya apa Ibu ya, tentang restitusi. Tadi tentang disiplin positif, lalu nilai-nilai kebijakan yang ingin kita terapkan, lalu tentang hukuman dan penghargaan, lalu tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk kesalahan mereka, gitu ya maksudnya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang tidak memiliki rasa bersalah, yang tidak dengan rasa minder ketika kita memberikan solusi kepada anak yang katakanlah bermasalah. Nanti kita bisa terapkan ya kegiatan restitusi ini. Dan ini sudah saya cobakan, ternyata memang betul ya, menyelesaikan masalah anak dengan restitusi itu lebih enak lah untuk anaknya. Restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi ini untuk memperbaiki hubungan, ya. Dan restitusi ini bersifat tawaran, bukan paksaan. Nanti kita akan coba contohkan ya penerapan bagaimana cara menyelesaikan masalah murid dengan pendekatan restitusi ini. Lalu restitusi ini fokus pada solusi, bukan fokus pada kesalahan. Kamu mah misalnya mecahin gelas, oh enggak, gelas itu harganya mahal, 5.500, belinya juga di Taromah. Kamu masalahnya apa saja kamu ke jalan tuh, aduh banyak sekali yang dikedepankan itu masalah yang sudah dia perbuat. Toh sudah, gelasnya pecah nggak bisa kita susun lagi gitu kan. Kita ke solusinya bagaimana? Nah itu adanya di pendekatan restitusi. Atau masalah di kelas misalnya, kamu tuh nggak bisa baca, coba lihat teman kamu tuh bisa ini dibandingkan, aduh sangat terpukul sekali, kebayang gitu. Dalam restitusi juga ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak. Nanti kita akan pelajari kebutuhan dasar apa yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk oleh kita juga ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini berdasarkan penelitian untuk zaman sekarang. Zaman dulu mungkin masih dianggap aduh lama penerapan. Dulu juga ada gitu pendekatan restitusi itu, cuma kita terapkan. Cara yang dapat adalah hukuman. Dihukum karena lebih cepat gitu, spontan juga kan, tidak terencana. Beda dengan konsekuensi, harus disusun dulu segala macam. Nah, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi ini menguatkan dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi ya, dengan tidak terbebani oleh kesalahan yang sudah dia perbuat. Nah, ada tahapan-tahapan kita dalam menyelesaikan masalah anak dengan restitusi. Ada 3 tahapan, kita bikin dalam bentuk segitiga restitusi. Contoh, ketika anak yang berbuat salah, misalnya di kelas ya, atau ya boleh di kelas, misalnya ada anak yang selalu aja mencontek karena malas, selalu mencontek. Langsung misalnya biasanya itu kan ditegur, bahkan di depan semua siswa, bahkan di depan anak yang memberikan contekannya gitu. Apakah tidak terpukul gitu untuk si anak ini? Kita awasanya dengan demi kejujuran dan memberi pembelajaran untuk yang lainnya juga. Oke, tapi untuk si anak yang kita tegur itu apakah jadi pembelajaran atau akan jadi terpukul? Nah, dalam segitiga restitusi ini tahapan-tahapan yang harus kita terapkan, di antaranya yang pertama di sini.
identitas. Kita panggil dulu anaknya, jadi face to face. Oh itu sih nanti. Kita memang tegur, kerjakan sendiri-sendiri misalnya. Jadi kalau jadi istirahat kita panggil. Misalnya Wawan nanti ke kelas, ke kantor ya. Kita stabilkan, kita bikin tenang dulu. Walaupun sebenarnya ini si Wawan dia udah ngeh bahwa dia itu kalau melakukan kesalahan tidak. Kalau orang itu kan punya naluri ya. Naluri itu pasti positif, punya fitrahnya, fitrah yang baik semua. Tahu bahwa mencontek itu salah. Makanya ketika dia berbuat salah, dia sudah membentuk rasa bersalahnya itu mungkin dengan ketakutan, mungkin dengan seperti apa. Kita stabilkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kita awali dengan kata-kata seperti itu. Oh iya, bukan cuma dia loh, kita juga pernah gitu ya. Gak sombong. Manusia gitu kan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dengan 2 kalimat ini saja, anak itu menjadi asa ditulungan, walaupun dia sudah melakukan hal yang salah. Tapi mungkin malu tetap, ya kan? Pasti bagaimana kan ya, seperti itu. Nah, jadi ketika atau misalnya yang terlambat atau terlambat ke sekolah, terus mengenakan sepatunya putih misalnya, harusnya kita karena mau upacara, dipanggil kan? Dipanggil. Tidak usah kita memanggilnya di lapangan, suruh ke depan, apalagi disaksikan oleh semua murid. Kita panggil, nah, kita tanyakan, pasti dengan gimana kabarnya nih hari ini? Itu dulu ya. Kita bahasanya bahasa yang kita tahu kan? Lalu ditanyakan alasannya kenapa dan sebagainya. Oh, sudah kita udah tahu alasannya apa, baru kita tadi katakan ya betul, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Tuh kan, benar gitu ya dalam hatinya tuh ya. Dan kamu juga bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Asal bunga gitu ya dibela, ya kan? Nah itu tahapan yang pertama ketika kita ingin menyelesaikan masalah dia. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya seperti apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dia akan menceritakan alasannya A sampai Z gitu. Tidak usah menyela ketika dia sedang mengemukakan alasannya. Tanyakan saja dulu. Lalu kita tawarkan lagi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi solusi itu muncul kira-kira bukan dari si guru yang menghakimi gitu, tapi dari dia sendiri. Misalnya tadi alasannya saya tuh pakai sepatu putih karena kemarin tuh waktu ini kehujanan, hujannya jam 3, saya lupa ngangkat segala macam karena sayanya angkat TV ke asisten medis dan sebagainya. Kita udah tahu poinnya gini nih. Sebetulnya dengan cara yang saklek juga bangsa atau bermain kita tuh udah tahu sebetulnya ya, tapi kira-kira kalimat penyesalan itu muncul dari dia, solusi muncul dari dia. Nah, itu dia poinnya. Kita guru udah tahu poinnya di sana. Berarti kan kira-kira ada nggak cara biar kamu hari Senin bisa pakai sepatu hitam? Ya menjemurnya mungkin dari pagi Bu. Ya betul. Apalagi kira-kira? Jangan main HP mungkin Bu. Kan gitu. Ya betul. Gitu ya. Apalagi. Jadi solusi-solusi itu muncul dari dia sendiri gitu. Bagus, kita kasih penguatan. Bagus, apalagi dan lain sebagainya. Nah, baru ketika kita simpulkan ya, dari apa yang dia utarakan, kita berikan yang namanya menanyakan keyakinan. Maksudnya menanyakan keyakinan ini, kita sudah membuat sebuah kelas, ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Contoh, kalau tadi yang mencontek di kelas, kan sebelum ulangan itu biasanya ada aturan, walaupun tidak tertulis kita bacakan nama. Atau di awal pengajaran juga kita sudah tahu pada saat ulangan tidak boleh mencontek. Itu udah menjadi keyakinan kelas kita gitu ya. Jadi ketika ada yang melanggar, konsekuensinya apa? Konsekuensi ini sudah kita sepakati ketika awal tahun ajaran.
Mungkin kalau untuk guru kelas 1, konsekuensi-konsekuensi ini sudah kita sepakati di awal tahun ajaran dengan orang tua murid pada saat rapat awal tahun. Makanya Bapak Ibu minta kesempatan kepada Ibu Bapak Kepala Sekolah ketika wali murid itu ketika rapat wali murid selesai, Ibu Kepala Sekolah misalnya meninggalkan tempat rapat, ini kesempatan Ibu dengan para wali murid untuk membuat perjanjian, untuk membuat keyakinan kelas. Jadi bukan hanya membahas saha nu bade pesen kaos, ya. Kumaha pembayaranna, sabaraha. Bukan hanya itu. Memang ada mungkin iklannya ya, iklannya promosi, tidak apa-apa. Ibu, kita bikin kesepakatan dulu yuk. Kita bikin bahasa kerennya keyakinan kelas 1 tahun ajaran 2002-2003. Yang pertama, Ibu, kira-kira anak kalau ke sekolah sepakat tidak kalau jam 7.00 sudah duduk di negosiasi, nanti ada negosiasi 7.15 Bu, 7.30 jam berapa? Jadi sepakatnya berapa? 7.15. Kira-kira yang terlambat gimana nih hukumannya Ibu? Kalau misalnya catat kan disepakati. Jadi ibu-ibu di rumah juga mempersiapkan anaknya itu, bukan anaknya aja yang ini, ibu-ibu juga ikut mengatur gitu. Anak-anak kalau misalnya hari Senin tidak bawa topi, tidak bawa, kira-kira apa yang ibu nih? Sepakati. Nah itu namanya keyakinan kelas. Ini adalah bagian terakhir ketika solusi sudah ditemukan, kita kuatkan. Ya, ketika tadi alasan anak mengapa memakai sepatu putih, alasannya sudah macam, dan solusinya dia menemukan hal tersebut, kita tekankan bahwa ingat tidak, dulu ibu dengan teman-temanmu sekelas sudah membuat sebuah kesepakatan. Bahkan bagusnya kesepakatan kelas ini ditulis di karton gitu ya, tempel. Jadi bukan peraturan kelas. Kalau peraturan itu identiknya betul tidak. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. 1. Datang pukul 7.15 sudah berada di kelas dalam keadaan rapi. 2. Dengan tulisan yang menarik ada yang hiasan-hiasan kelas. Nah itu salah satu ciri kurikulum merdeka ya, adanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Merdeka bukan menurut guru tapi menurut kesepakatan kita bersama. Jadi tidak ada yang merasa terbebani karena itu sudah menjadi sebuah kesepakatan. Itu tentang solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah. Nah, untuk selanjutnya ada satu materi lagi tentang kebutuhan dasar manusia ya. Tadi sudah saya sampaikan kebutuhan dasar manusia. Tetap kita garis bawahi bahwa setiap anak itu memiliki kebutuhan dasar. Bahkan kita pun selaku orang dewasa memiliki kebutuhan yang harus kita miliki. Bukan hanya primer, sekunder, tersier, bukan itu maksud saya. Dalam hal ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Apa, bagaimana tahan hidup yang dimaksud? Ya, dengan bertahan hidup kita butuh makan, betul. Untuk bertahan hidup kita butuh minum. Untuk bertahan hidup kita butuh pakaian, kita butuh rumah, ya itu bagian dari survival gitu. Jadi untuk kita bertahan hidup itu kita membutuhkan itu, makanan, rumah, sandang, pangan, papan dan sebagainya. Lalu ya uang ya dasarnya kita bisa membutuhkan dan bisa mendapatkan kebutuhan bertahan itu mungkin salah satunya adalah dengan uang. Dengan ada uang bisa makan, bisa minum, bisa beli rumah, bisa beli baju dan sebagainya. Lalu kebutuhan untuk diterima, ini setiap anak memiliki kebutuhan ini untuk diterima di lingkungannya. Ya, ada kenyamanan bagi anak, bisa menerapkan, bisa menerima ilmu apapun ketika dia merasa diterima oleh lingkungannya, maksudnya lingkungan kelas. Lalu kebutuhan pengakuan
kemampuan. Ya tetap memberikan reward berupa verbal itu untuk kelas 1 apalagi itu udah menjadi harus menjadi kebiasaan bagi kita gitu ya, bagus. Ya. Lagi malas ngomong ya cukup inilah gitu ya. Kalau kelas 1 kan gak cukup seorang ya. Ibu begini. Ibu begini. 42 anak bayangkan. Ya, ibu lihat dulu. Gitu kan. Kadang sambil makan, saya sambil nulis tabungan nggak apa ya. Gitu jangan. Ibu lihat dulu ya. Gitu. Ya itu pengakuan. Jadi anak juga perlu diakui. Begitupun kita gitu ya. Lalu kebutuhan akan pilihan. Setiap orang tetap tadi kan tidak memiliki kebutuhan yang sama. Pasti berbeda. Dan kebutuhan untuk merasa senang. Nah, coba dari sini, apakah kita termasuk kategori orang yang sudah tercukupi ya secara kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan diterima, kebutuhan akan nah di sini ada kuesioner ya Ibu-ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan, ada 40 pertanyaan, pernyataan maksudnya ada 40 pernyataan. Ibu-ibu tinggal lingkari saja. Contoh nih, saya senang berteman. Ini jangan secara umum ya, secara ibu sendiri pribadi. Nggak suka berteman. Cukup misalnya lingkari yang satu, kan? Poinnya itu satu. Lalu kadang-kadang sih nggak suka banget gitu kan. Saat dilingkari di angka 3. Lalu sangat benar, saya paling suka berteman dengan siapapun gitu. Yang baru kenal juga udah saya teman aja lah ibarat. Lingkari yang nomor 5 ya. Bu Ani bisa tolong minta dilihat bagi. Ya boleh ditulis namanya ya. Jadi di sini nanti ada termasuk ke dalam kebutuhan ibu membutuhkan kebutuhan apa nih yang belum terpenuhi begitu ya. Enggak, silakan. Tulis anak sana kita bisa tulis berulang tulis wantu Ya dilingkari. Nomor 1 sampai 10 itu merupakan ungkapan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Nanti kita hitung berapa jumlahnya. Untuk kebutuhan kekuasaan. Ya, kebutuhan kekuasaan. Yang poin 21 sampai 30 itu ungkapan kebutuhan kebebasan, freedom. Lalu yang 31 sampai 40 itu ungkapan kebutuhan akan kesenangan. Kira-kira ibu-ibu ini udah senang belum hidupnya? Ya, jadi nanti kita bisa lihat di poin 31 sampai 40. Keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Jadi itu saja untuk materi budaya positif. Sebetulnya Bapak Ibu bisa membuat sebuah harapan ya, cita-cita budaya positif apa nih, garis besar apa nih yang akan saya terapkan di kelas misalnya. Oh, contoh yang mohon maaf ya, misalnya saya di sekolah saya itu anak-anak sudah sekarang jarang sekali bilang punten gitu, atau permisi, atau masuk kelas juga kadang masuk aja. Kadang di luar kelas, ibu sekarang pulang gitu. Itu masih seperti itu ya, dan tidak satu orang. Nah, mulai saya terapkan nih ke teman-teman di sekolah juga. Jadi caranya gimana? Panggil. Itu udah teriak-teriak padahal. Kadang ketika dipanggil ada yang takut
gurunya. Kalau kau buat salah bilang apa. Itu sering tiap hari. Walaupun hanya saya ucapkan, tapi lama-lama anak itu kan kalau sering paham ya. Tolong. Kalau kau minta bantu bilang apa? Tolong. Mereka yang nyanyi, walaupun awalnya kita ya. Kita cobakan ya. Coba ya. Nanti bisa untuk di kelasnya mungkin. Jadi 4 kata ajaib ya, yang ingin saya budayakan di sekolah saya. Mudah-mudahan ibu juga sama ingin membudayakan. Tolong, terima kasih, dan permisi. Itu udah jarang. Kalau terima kasih sih pasti lah ya, karena kan dapat hadiah, dapat apa sih, terima kasih. Masih inilah. Tapi kalau maaf, tolong, dan permisi apalagi itu sudah sangat jarang. Kalau kau buat salah bilang maaf. Tapi anak-anak yang nyanyi, kalau kau buat salah bilang apa? Maaf. Kalau kau buat salah, apa yang kau katakan? Kalau kau buat salah bilang apa? Maaf. Kalau kau minta bantu bilang apa? Tolong. Kalau kau minta bantu bilang apa? Tolong. Kalau kau minta bantu, apa yang kau katakan? Kalau kau minta bantu bilang apa? Tolong. Kalau dapat hadiah bilang apa? Terima kasih. Kalau dapat hadiah bilang apa? Terima kasih. Kalau dapat hadiah, apa yang kau katakan? Kalau dapat hadiah bilang apa? Terima kasih. Terima kasih banyak. Kalau kau mau lewat bilang apa? Permisi. Kalau kau mau lewat bilang apa? Permisi. Kalau kau mau lewat temanmu menghalangi. Kalau kau mau lewat bilang apa? Permisi. Itu setiap mulai belajar dan pulang sekolah nyanyi itu gitu. Terus aja gitu, jadi anak tuh oh ya maaf, tolong, terima kasih, punten, permisi. Jadi masuk kelas mau teriak-teriak permisi. Di lorong jalan tuh ya, kadang kan guru mau masuk kelas, ini yang main kartu, ini yang main apa, ini yang main apa. Anak tuh lari ada gitu. Permisi. Nah, udah mulai kedengeran nih anak gitu. Jadi kitanya juga, oh ya berarti penerapan kita sudah mulai. Terutama itu permisi ya, seperti itu. Ya. Itu saja, ada pertanyaan mungkin sebelum ditutup. Kalau kau mau lewat bilang apa? Permisi. Kalau kau mau bisa nanti ditayangkan videonya ya. Nah, bahkan ibu, bentar ya. Ketika ibu jadi pembina upacara juga, maaf ya. Kadang kan jadi pembina upacara itu anak tuh. Nah, itu udah saya cobakan ya. Ketika jadi pembina upacara, nyanyi itu bu. Jadi kira-kira ada apa ya? Kalau berbentuk seperti kalimat, ya saya juga sebetulnya ini boleh atau tidak, tapi menurut saya sekarang kan zaman merdeka ya. Orang bebas itu mengekspresikan. Saya ingin menyampaikan sesuatu, tapi kira-kira anak kena gitu. Biar kalau wayah pembina upacara menyampaikan anak, gini kan santainya juga saking malasnya gitu mendengarkan misalnya. Tapi ini pertamanya saya coba ada 4 yang ingin ibu sampaikan. 4 kata anak panjang ya. 4 kata ajaib. Lalu nyanyikan itu tanpa kita sadarkan tuh 1 maaf, 2 tolong, 3 terima kasih. Mereka sudah tahu gitu. Sebetulnya kalau salah itu nanti jawabannya maaf ya. Enggak gitu kan? Mereka udah tahu. Kalau kau buat salah dalam mungkin maaf, spontan, naluri, fitrah. Anak-anak itu udah fitrahnya udah benar, udah suci gitu. Kan? Jadi nanti kalau ibu bilang kalau kau minta bantu, kalian jawabnya tolong ya, enggak gitu dulu gitu. Oh, jadi akhirnya anak-anak pada masuk pembina upacara. Oh, ya. Jadi enak gitu ketika dibawa ke kelas. Bu lagi bu nyanyi bu, nyanyinya mungkin yang mereka ingat, enggak apa-apa. Karena itu menjadi kebiasaan baik gitu. Silakan barangkali ibu ada yang punya solusi bagaimana nih jika menerapkan disiplin positif atau budaya positif di sekolah ibu-ibu masing-masing. Kita diskusikan bersama. Ada yang mau berpendapat atau
masalah kita selesaikan bersama. Mudah-mudahan kita menemukan solusi yang tepat. Soalnya kan beda berbeda kayaknya kalau karakter kelas 1 itu seperti apa gitu. Mangga, siapa? Bu Ama, barangkali boleh. Bu Ani ingin menyampaikan. Sok berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rama Siti Mahima dari kelas 1 ingin menyampaikan permasalahan yang ada di SD saya. SD 2 Parmanor Ibu, Pak Jasir. Kalau untuk hari Senin tuh anak-anak kedisiplinan pemakaian baju atau atribut tuh Bu, kadang masih terulang terus tuh. Udah berbagai hukuman, konsekuensi sudah masih aja dari setiap kelas 1 sampai 6 pasti ada aja perwakilan yang belum lengkap atributnya, kadang ada yang lupa, berbagai macam alasan gitu. Mohon solusinya dari ibu-ibu barangkali mengalami hal yang sama dari SD saya yang sering dilakukan anak-anak pada hari Senin, khususnya untuk kerapihan pakaian yang atributnya kadang topi yang lupa bawa atau dan sebagainya. Terima kasih Ibu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alma. Yang lainnya dulu barangkali kita tampung dulu ya. Ini masalah bersama sebenarnya ya. Kita juga mengalami. Ada yang pernah menemukan solusinya mungkin? Silakan. Atau solusi di setiap tempat kan masih berbeda-beda. Kalau dari saya bagaimana dari saya gimana? Silakan. Ada yang mau berpendapat dulu? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Bu Ama katakan mungkin tadi juga dibicarakan seperti itu, yaitu ada rapat ya, ada rapat orang tua murid di mana di situ harus dipecahkan supaya tahu bahwa besok ada upacara, orang tua juga ikut mempersiapkan. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu. Ada lagi yang ingin berpendapat? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengemukakan pendapat ya. Untuk saya sendiri di wali kelas 1 itu setiap minggu sore atau malam itu mengirim di grup mengingatkan kepada orang tua muridnya jangan lupa persiapkan topi, dasi dan atribut lainnya untuk upacara hari Senin seperti itu. Pasti orang itu yang membaca ya. Betul sekali. Solusi kedua, selanjutnya barangkali ada yang menemukan masalah yang sama dan sudah solusi ibu ini sudah diterapkan dan berhasil gitu. Ya, kedua solusi tadi memang sebetulnya mah garis besar yang harus kita lakukan, betul ya. Tadi yang pertama ibu itu sampaikan memang ada keyakinan bersama dulu gitu, ya. Ketika di awal tahun ajaran. Lalu solusi yang kedua tadi kata ibu kita mengingatkan di hari Minggu sorenya. Gitu. Itu ketika kita menerapkan
posisinya. Ya Bu, tadi saya ini. Ya Bu, saya menanyakan seperti itu. Catat gitu. 1, 2, 3 alasannya. Ya. Berikutnya, inilah. Ini ada orang baru nih gitu kan. Tapi biasanya Bu harusnya begini, harusnya berkurang karena nanti si orang yang sebelum ini akan bilang ke teman-temannya, tadi aku begini loh, cerita gitu. Ya kamu dimarahin enggak? Enggak sih, tapi kan mau bilang gitu, ngobrol lah gitu. Harusnya nanti minggu depannya kalau tidak 10 ya mungkin jadi 5 gitu. Atau mungkin ada orang baru gitu dengan alasan baru ya. Kemarin katanya gimana? Kita sambungkan dengan cerita dia minggu lalu gitu. Sehingga ini menjadi sebuah karakter gitu. Kayak gini ada yang ya memang sih kita juga perlu dibudayakan yang namanya helm aja kan. Helm gitu. Ya kan sebetulnya kalau kita sudah mengangkat bahwa ini adalah untuk keselamatan saya gitu kan, bukan karena ditilang dan sebagainya, bukan karena jaraknya jauh, masih aja kan, karena mungkin keyakinan kita dari awal sudah keliru ya. Jadi kalau sudah sebesar ini harus di price-nya mungkin lebih kayak gitu daripada anak-anak seperti itu. Ada lagi mungkin permasalahan atau menambahkan, barangkali ibu-ibu punya pengalaman lain. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan hari ini banyak manfaatnya, dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ketika kita bisa berbagi lagi gitu, menerapkan gitu ya. Jadi tidak pintar untuk sendirinya. Oh iya ya, walaupun hari ini mungkin ada mencela-mencela materinya yang di sini banyak sekali materi yang harus saya sampaikan, tapi waktunya terbatas. Tetapi mudah-mudahan ada 1 atau 2 kalimat yang membekas lah, yang bisa ibu-ibu terapkan di kelasnya masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.